Saya pikir efek yang paling kita bisa lihat adalah fenomena retail investor ya. Karena kalau seandainya, biasanya kan yang paling diuntungkan adalah, retail investor yang, berinvestasi terutama untuk jangka panjang, di mana, sangat mengharapkan dapatkan dividen yang lumayan. Bayangkan saat ini, time deposit kita mungkin cuma berada di kisaran 3-4%, dipotong Mhm. dengan pajak, sedangkan di bursa efek sendiri kita bisa membeli saham blue chip, beberapa saham blue chip yang, setiap tahun kita bisa mendapatkan range, dividen antara 3 sampai dengan 10%. Jadi, cukup menarik ya untuk investor retail yang selama ini cuma menabung, di bank tetapi, mulai bisa belajar pasar modal di mana untuk berinvestasi di saham kita bisa mendapatkan dividen dan selama Mhm ini mhm. dipotong let's say 15%, sekarang kita nggak perlu bayar lagi. Jadi total pajak kalau kita, dengan kurangin pajak tersebut, let's say kita dapat dividen paling mudah deh, contohnya, Sampurna yang 2 hari terakhir ini naik ya, dia Mhm. selalu bagikan 100% dividen ya. Kalau dengan PI 20 itu berarti kan setiap tahun dia bagi 5% ya. Sekarang aja PI-nya mungkin udah belasan ya karena udah turun lumayan. Jadi, ya selama ini kita dipotong 15% sebagai investor, malah kita bisa dapat lebih ya Oke. karena, nggak ada potongan lagi. Jadi kalau misalnya saya dapat 5% ya pure kita dapat 5%. Oke, cuman kan ini pemotongan pajaknya memang untuk, reinvestasi ya, gambaran untuk reinvestasi. Ini seperti apa, Anda melihatnya nih, peruntukan dalam, pemotongan pajak dividen ini Mas, Jamie? Ya, saya pikir memang, ini memang masih harus disosialisasikan lagi, tetapi, saya melihat begitu banyak teman-teman investor yang, cukup mengerti juga dan, tadi sempat dibahas ya di awal bahwa, dari, Direktorat Pajak juga mengatakan bahwa kemungkinan besar akan masuk ke instrumen keuangan ya, karena ini adalah yang paling gampang. Misalkan contoh kita untuk melaporkan pajak sendiri, tentu saja kalau kita bilang kita investasi di, satu perusahaan real, sektor real, beli misalkan, mau menanamkan modal di suatu bisnis dan lain-lain tentu saja agak susah untuk melakukan pembuktian. Tetapi kalau kita misalkan Mhm. membeli surat utang negara atau membeli saham langsung atau membeli obligasi tentu saja saya pikir ini akan lebih gampang untuk kita laporkan di, SPT kita ya untuk, Mhm mhm. pembuktian bahwa kita benar telah menginvestasikan lagi uang, minimum 30% dari, uang yang kita dapatkan dari, dividen tersebut. Ini bisa menjadi salah satu kebijakan ataukah mungkin prediksi kali ya Mas Jamie ya, jika nilai dividen Ya. akan turun karena kinerjanya memang juga kurang baik, selama, full year 2020 kemarin? Iya, memang, jujur, terutama tahun lalu ya kita lihat earnings atau laba bersih turun drastis ya. Ada yang bahkan sampai minus tahun lalu, bukan cuma saham-saham small cap tapi juga saham-saham blue chip. Ada yang bahkan secara laba bersih bukan cuma turun 50%, bahkan hampir bisa dibilang hampir tidak membukukan keuntungan. Tetapi Mhm. sebenarnya kalau kita lihat balik lagi ya tadi saya bilang contoh AM Sampurna, harusnya, laba bersihnya dibandingkan dengan, harga sahamnya sekarang minimum, dia masih bisa memberikan dividen 5% ya. Jadi memang, investor harus pintar-pintar memilih, saham mana yang mungkin akan membagikan dividen cukup besar. Jadi memang kita harus melihat, laba bersih akan keluar dari emiten-emiten tersebut. Walaupun sudah cukup mahal misalkan contoh kita bicara BCA, PI-nya kalau let's say PI 30 kan masih bisa mendapatkan 3% ya, Mhm. 3% laba bersih. Jadi, bisa menjadi pilihan dibandingkan misalnya kita menaruh deposito yang kalau kita tahu bank buku 4 bahkan ada yang, depositonya di bawah 3%. Jadi, ini yang membuat kenapa, saya lihat juga ada fenomena investor retail yang mulai masuk di pasar saham saat ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.